Jadi, konflik lingkungan lahan adalah pertentangan yang terjadi akibat pemanfaatan sumber daya alam atau kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian bagi pihak tertentu. Sederhananya, konflik muncul karena ada pihak yang ingin mengambil keuntungan dari alam, tetapi di sisi lain masyarakat mengalami dampak negatif. Kalau mitigasi konflik lingkungan itu apa sih? Nah, mitigasi konflik lingkungan adalah upaya untuk mengurangi, mencegah, dan menyelesaikan konflik lingkungan agar dampaknya tidak semakin besar. Contohnya, membuat aturan, mediasi, edukasi masyarakat, pengawasan pemerintah, dan juga penegakan hukum. Selanjutnya, jika dikaitkan dengan teori konflik, teori yang cocok dan mendekati adalah teori konflik Ralph Dahrendorf. Teori ini menjelaskan bahwa konflik terjadi karena adanya perbedaan kepentingan dan kekuasaan antar kelompok. Berkaitan dengan kasus yang kita ambil yaitu kasus Karhutla, kaitannya adalah perusahaan ingin keuntungan ekonomi, masyarakat ingin lingkungan sehat, dan pemerintah harus mengatur keduanya. Karena kepentingannya berbeda, maka muncul konflik lingkungan. Pemirsa, meski Provinsi Jambi telah diguyur hujan, namun kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah masih terjadi dan terus meluas, di mana hingga saat ini luas lahan terbakar mencapai 1078,50 hektar. Berdasarkan informasi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Jambi dan Satgas Karhutla, luas lahan terbakar di Provinsi Jambi hingga saat ini semakin bertambah, di mana sejak Januari hingga 13 Oktober 2024, data kebakaran hutan dan lahan mencapai 1078,50 hektar. Dari kebakaran ini sebanyak 45,7% terjadi lahan gambut dan 54,93% terjadi di lahan mineral. Adapun kebakaran paling banyak masih didominasi oleh wilayah Kabupaten Muaro Jambi seluas 389,36 hektar dan Kabupaten Sarolangun seluas 293,10 hektar. Disusul Kabupaten Batanghari 158,32 hektar, Kabupaten Merangin 75,77 hektar, Kabupaten Tebo 64,70 hektar, Kabupaten Tanjung Jabung Barat 33,92 hektar, dan Kabupaten Bungo 24,80 hektar. Kemudian Kabupaten Tanjung Jabung Timur 21,54 hektar, serta Kota Jambi 17 hektar. Nurpehatul Jannah, Jambi TV. Berdasarkan informasi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Jambi dan Satgas Karhutla, luas lahan terbakar di Provinsi Jambi hingga saat ini semakin bertambah. Di mana sejak Januari hingga 25 September 2024, data kebakaran hutan dan lahan mencapai 1063,75 hektar. Dari kebakaran ini sebanyak 45,69% terjadi di lahan gambut dan 54,31% terjadi di lahan mineral. Adapun kebakaran paling banyak masih didominasi oleh wilayah Kabupaten Muaro Jambi yang mencapai 389,36 hektar dan Kabupaten Sarolangun seluas 284,60 hektar. Kemudian disusul oleh Kabupaten Batanghari 155,7 hektar, Kabupaten Merangin 75,77 hektar, Kabupaten Tebo 61,70 hektar, Kabupaten Tanjung Jabung Barat 33,92 hektar, Kabupaten Bungo 24,80 hektar, selanjutnya Kabupaten Tanjung Jabung Timur 21,54 hektar, serta Kota Jambi 17 hektar. Tidak hanya itu, luas lahan tersebut diperkirakan masih akan bertambah, mengingat saat ini masih terdapat 4 wilayah yang masih terbakar, di antaranya di Desa Pulau Batu, Kabupaten Bungo seluas setengah hektar, Desa Muara Ketalu, Kabupaten Sarolangun seluas setengah hektar, Desa Aurgading, Kabupaten Batanghari seluas setengah hektar, dan Durian Luncuk, Kabupaten Batanghari seluas 0,06 hektar. Telah ditetapkan terhitung tanggal 17 Juli 2021. Meski saat ini Jambi masih sering diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi, namun perubahan cuaca ekstrim ketika dari hujan ke panas menjadi kewaspadaan dan rentan terjadi karhutla. Guna mencegah dan mengantisipasi karhutla, pemerintah Provinsi Jambi bersama stakeholder gelar rapat koordinasi pencegahan dan penanggulangan karhutla.
Tim akan bersiaga mencegah dan mengantisipasi jika sewaktu-waktu terjadi perubahan cuaca yang ekstrim. Adapun daerah yang menjadi sorotan, yaitu daerah yang memiliki lahan gambut, yaitu Kabupaten Muaro Jambi, Tanjung Jabung Timur, dan Tanjung Jabung Barat. Nah, langkah-langkah ini penting saya kira. Paling tidak ketika semua sudah siap di lapangan, antisipasinya akan lebih cepat saya kira. Ya, maka saya minta semua stakeholder dari mulai kami di Pemprov, dengan Pemerintah dan Bupati Wali Kota, termasuk juga di bawahnya lagi, ini akan bekerja lebih serius untuk menangani ini semua. Nah, cegah dini penting saya kira. Dengan koordinasi yang terus dilakukan, pemerintah Provinsi Jambi mengharapkan karhutla yang terjadi di tahun 2019 lalu tidak terulang kembali, yang berdampak terhadap kerusakan hutan dan lahan di Jambi, yang menimbulkan kabut asap, serta berdampak ke berbagai sektor, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga sistem transportasi. Menganalisis dampak dari karhutla tersebut, yang pertama kita melihat dampak sosial yang disebabkan oleh karhutla ini. Masyarakat menjadi terkena ISPA, aktivitas sekolah terganggu, masyarakat kesulitan beraktivitas, kualitas hidup menurun. Kabut asap juga membuat masyarakat merasa tidak aman dan terganggu kesehatannya. Lalu dampak ekonomi yang meliputi gagal panen, transportasi terganggu, biaya kesehatan meningkat, aktivitas perdagangan menurun. Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan biaya besar untuk pemadaman kebakaran. Dan dampak politiknya yaitu menimbulkan kritik masyarakat terhadap pemerintah, tuntutan penegakan hukum, konflik kepentingan antara ekonomi dan lingkungan. Jika pemerintah dianggap lambat menangani masalah tersebut, kepercayaan masyarakat bisa menurun. Menganalisis aktor-aktor yang terlibat, yang pertama yaitu pemerintah, perannya membuat kebijakan, memadamkan kebakaran, mengawasi perusahaan, memberikan sanksi. Namun perintah juga sering dikritik karena dianggap kurang tegas. Lalu masyarakat yang perannya menjaga lingkungan, melapor jika ada kebakaran, ikut dalam pencegahan karhutla. Tetapi ada juga sebagian masyarakat yang masih membuka lahan dengan membakar. Lalu yang ketiga, perusahaan, perannya mengelola lahan perkebunan atau hutan industri. Namun beberapa perusahaan diduga terlibat dalam pembakaran lahan demi efisiensi biaya. Lalu yang keempat, organisasi lingkungan, contohnya WALHI atau Wahana Lingkungan Hidup, yang perannya mengawasi kebijakan, mengkritik pemerintah, mendampingi masyarakat, dan kampanye perlindungan terhadap lingkungan. Solusi dari bagaimana konflik bisa dikurangi? Yang pertama, penegakan hukum yang tegas. Perusahaan atau pelaku pembakaran harus diberi sanksi. Yang kedua, edukasi masyarakat, memberikan pemahaman tentang bahaya karhutla dan cara membuka lahan tanpa membakar. Yang ketiga, pengawasan rutin, pemerintah harus meningkatkan patroli dan pengawasan kawasan rawan kebakaran. Dan yang keempat, restorasi lingkungan, lahan gambut dan hutan yang rusak perlu dipulihkan kembali. Bagaimana dengan pendekatan yang tepat? Yang pertama dengan mediasi. Pemerintah menjadi penengah antara masyarakat dan perusahaan. Pendekatan kebijakan yang membuat aturan lebih tegas dan jelas, dan pendekatan kembali kepada masyarakat melibatkan masyarakat dalam menjaga lingkungan dan pencegahan karhutla.